Kepada kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang beriman dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang dasar di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan, kami mau rindu mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu, siapkan hati kami. Biarlah sabda-Mu yang kami dengarkan, biarlah sabda-Mu yang kami renungkan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dari tutur kata kami, tingkah laku kami kepada Engkau. Tapi ampuni kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yakin dan percaya pada saat ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan di tengah-tengah orang percaya. Di tengah-tengah kita semua. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang menguatkan saya dan saudara. Dimanapun kita berada. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Setiap pergumulanmu, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua, yaitu terambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian dan dengarkan baik-baik. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala kepekarsaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan ketiup sangkakala. Pujilah Dia dengan gamus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cercap dan berdenting. Pujilah Dia dengan cercap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Alkitab memberikan judul saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu terkasih, yaitu Haleluya. Nyanyian Raja Daud. Tapi saya mengambil satu tema dari pemazmur ini adalah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini lewat tema yang saya bagikan di tengah-tengah orang percaya, ini sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur 190 ayat 1 sampai 6. Itu nyanyian. Haleluya. Ayat yang pertama berbicara tentang haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Seruan untuk memuji Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin dipuji-puji. Seperti kita manusia yang atau senang kalau saya dan saudara senang dipuji. Disanjung. Dibangga-banggakan. Atau yang senang kalau diangkat-angkat orang lain. Suka dipuji. Suka diangkat. Temannya, sahabatnya. Tapi memuji Tuhan adalah ungkapan. Iman saya dan saudara. Hati saya dan saudara. Ketika kita memuji Tuhan. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan atau kasihnya Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara
bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan saya dan saudara, ya, kita harus merenungkan betapa luar biasanya cintanya, kasihnya kepada saya dan saudara sekalian. Yakin dan percaya bahwa setiap rencanamu, apapun yang kau rencanakan, tetapi libatkan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, lewat pemazmur ini ada beberapa hal yang ingin atau yang perlu kita perhatikan, saudara yang terkasih. Ya. Raja Daud, ya, di mana dia memuji Tuhan? Di tempat kudusnya, di mezbahnya Tuhan, di rumahnya sekalipun dia harus memuji Tuhan. Di tempat pekerjaannya sekalipun harus memuji Tuhan. Nah, saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan yang sudah saya bacakan kepada kita semua tentang pemazmur ini adalah berbicara tentang nyanyian di mana kesan saudara harus memuji Tuhan. Apakah hanya di gereja saja? Atau di rumah, di kantor? Tapi saya berkata, dimanapun engkau berada, Bapak Ibu terkasih, saudara yang terkasih, ya, tetaplah memuji Tuhan. Di rumahmu, di kantormu, di tempat pekerjaanmu, terlebih di gereja, ya, datang dan menyembah, sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan. Di manakah kita harus memuji Tuhan? Tidak mestinya ke gereja, tapi di rumah pun kita harus memuji Tuhan. Ya. Di tempat kudus yang luar biasa itu, saudara akan terkasih, kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Saya dan saudara, selayak-layaknya, semampu. Ada orang memuji Tuhan, oh haleluya, haleluya. Saudara akan terkasih, apa yang Anda rasakan? Apakah hanya mengikut teman di sebelah saya dan saudara? Tentu tidak. Seruan hatimu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Dimanapun engkau berada, pujilah dia dengan segenap hatimu. Ya. Di dalam tempat kudus yang luar biasa, mezbahnya yang luar biasa, dan di dalam cakrawalanya yang luar biasa, ya, yang kuat, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, saudara. Ya. Tempat, ya, yang menunjukkan kepada saya dan saudara, tidak mestinya di rumah, tetapi di mana pun kita harus memuji Tuhan. Ya. Memuji dengan penuh kemuliaan, memuji dengan penuh ucapan syukur, memuji dengan rasa hormat yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tentang mazmur ini, saudara akan terkasih, ya, ditulis tahun sekian lama. Tetapi Raja Daud, ya, tidak ada batasnya, tidak ada bedanya dimanapun dia memuji Tuhan. Begitu juga saya dan saudara, sudahkah kita memuji Tuhan di rumah saya dan saudara? Sudahkah kita memuji Tuhan di tempat pekerjaan kita? Sudahkah kita atau saya dan saudara memuji Tuhan yang lebih luar biasa di tempat mezbahnya? Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Yakin dan percaya ketika engkau memuji Tuhan, bukan hanya ucapan, bukan hanya tiruan, tetapi yakinkan bahwa pujianmu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pujianmu mempermuliakan nama Tuhan. Yakin dan percaya bahwa pujianmu dahsyat di mata Tuhan. Sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang luar biasa, pujilah Tuhan. Ya, semasih kita ada di dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, di tengah kesulitan sekalipun, di tengah kebimbangan sekalipun, kita harus memuji Dia. Kuatkan hatimu, melewatkan setiap persoalan demi persoalan, ya, perbuatan demi perbuatan. Kuatkan hatimu, libatkan Tuhan, karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Haleluya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, maka pujilah Tuhanmu. Ya, tidaklah, ya, dibatasi di mana saja. Pujilah Dia. Di tempat, dimanapun, di gereja, silakan memuji Tuhan. Tidak ada larangan. Di rumahmu, tidak ada larangan. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Ya. Orang-orang, ya, pada saat ini kalau kita melihat
lebih senang memuji Tuhan di gereja daripada di rumahnya. Banyak kejadian seperti itu. Di gereja luar biasa, oh haleluya, puji Tuhan. Tapi di rumahnya bukan puji Tuhan lagi. Ya. Apa yang terjadi dengan kata-kata puji Tuhan di gereja, tapi di rumah yang terjadi, Tuhanku, Tuhan yang luar biasa. Tuhannya di gereja luar biasa, tapi Tuhannya di rumahnya luar biasa. Bukan luar binasa, tetapi luar biasa. Pertolonganmu datang dari Tuhan. Yakin dan percaya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, pujilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Jangan ada kata sukan-sukan. Jangan ada kata kebimbangan. Jangan hanya mengikut teman sebelah. Tapi pujilah Dia. Ada orang, ngapain saya memuji Tuhan? Cukup di rumah saja. Di gereja, ngapain saya memuji Tuhan? Di rumah pun saya udah memuji Tuhan. Di tempat pelayanan saya pun, di tempat pekerjaan saya pun saya memuji Tuhan. Tetapi pujilah Dia. Dimanapun saya dan saudara atau Bapak Ibu berada, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Yakin dan percaya. Ya? Yakin dan percaya, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan, dari tema ini, masih banyak hal yang perlu kita perhatikan. Atau masih banyak hal yang perlu kita pelajari tentang bagaimana memuji Tuhan yang sesungguhnya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa Raja Daud memuji Tuhan? Atau mengapa saya dan saudara atau Bapak Ibu memuji Tuhan? Kenapa harus mestinya Tuhan yang kita sembah? Kenapa mestinya harus Tuhan yang kita anggungkan di dalam kehidupan setiap orang percaya? Kenapa tidak Tuhan yang lain? Ya, karena Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita harus memuji Dia. Kita harus mengingat pengorbanannya kepada saya dan saudara. Kepada Bapak Ibu sekalian. Harus mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati. Mati untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dia disalibkan untuk saya dan saudara, untuk menebus, untuk membebaskan saya dan saudara dari belenggu-belenggu maut. Sudahkah saudara atas Bapak Ibu, saya dan saudara memuji Tuhan di tempat yang kudus? Kembali di dalam diri saya dan saudara, kita harus mengoreksi. Kita memuji Tuhan Bapak Ibu terkasih karena keperkasaannya, karena keanggungannya, karena kedahsyatnya, karena keluar biasaannya di dalam kehidupan saya dan saudara, ya, dan kebesarannya di dalam kehidupan saya atau Bapak Ibu sekalian, ya, yang luar biasa, ya. Yang kita sanjung hanyalah Tuhan kita, yang kita banggakan, yang kita prioritaskan hanyalah Tuhan kita. Pujilah Dia. Ya. Ini sudah jelas sekali Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dimanapun, ya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu ingin saya bagikan tentang mengapa kita harus mestinya memuji Tuhan, saudara terkasih, karena Dia yang mengampuni segala kesalahan saya dan saudara atau kesalahan Bapak Ibu. Makanya kita harus memuji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, karena Dia menyembuhkan, ya, segala atau semua penyakit saya dan Bapak Ibu yang terkasih. Makanya kita harus memuji Tuhan, ya. Dia menyembuhkan, Dia menyelamat di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang ketiga Bapak Ibu terkasih, Dia yang menebus, ya, hidup saya dan saudara dari lubang kubur. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Dia yang menebus saya dan saudara. Yang keempat adalah Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan atau saudara yang pun terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia memahkotai engkau dengan kasih serta rahmat yang luar biasa. Kasih karunia menyertai saya dan saudara. Ya, itulah kenapa kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya,
Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Setiap masalahmu, setiap persoalanmu, pujilah Dia dengan kecapi, dengan rebana, dengan nyanyian, dengan tarian. Itulah permazmur, itulah Raja Daud, itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Sudahkah saya atau Bapak Ibu Saudara yang terkasih memuji Tuhan dengan kecapi dan rebana dan lain sebagainya? Bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujilah Dia dengan luar biasa. Ya. Haleluya Bapak Ibu terkasih, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Ya. Oleh sebab itu saudara terkasih, ada beberapa hal lagi yang perlu saya ingin atau yang perlu kita harus perhatikan tentang permazmur ini. Bagaimana kita harus memuji Tuhan? Apakah teriak? Apakah menangis? Nah, ini yang perlu kita harus mengerti dan mengetahui. Kita memuji Tuhan dengan alat musik. Tanpa musik pun kita bisa memuji Tuhan. Ya, dengan nyanyian sangkakala puji Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu luar biasa. Setiap langkah-langkah, setiap rencana, setiap problema orang percaya, Tuhan yang mengatur. Ya. Dengan nyanyian yang luar biasa, tarian yang luar biasa. Aku hendak bermazmur bagimu. Ya. Kita harus bersyukur, kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Hati saya dan saudara, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi saya dan saudara. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang saudaraku terkasih dapat memainkan juga seperti alat musik, ya, seperti gitar, full band, keyboard. Tidak semua orang bisa memainkan alat musik, tapi dia bisa memuji Tuhan, yang itu yang luar biasa. Ada orang bisa memainkan alat musik, tetapi dia tidak bisa memuji nama Tuhan. Dia tidak memuji nama Tuhan. Ya. Mau yang bisa bermusik, ya, yang tidak bisa bermain musik, tetapi itu yang Tuhan mau lebih luar biasa memuji Tuhan. Pujilah Dia dengan segenap hatimu, itulah ya. Pujilah Dia dengan rebana dan kecapi, dengan tarian. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita harus juga mengerti, memahami perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Harus mengingat itu. Ya, Tuhan kita mati. Karena kenapa? Karena menebus kesalahan saya dan saudara. Ya. Cintanya Tuhan yang luar biasa. Ya. Jika kita padukan dengan sikap, ya, sampai atau sikap saya dan saudara sampai saat ini. Sudahkah saya dan saudara mati bagi Tuhan? Tentu, sebagai orang percaya, apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan Anda, tapi libatkanlah Tuhan. Pujilah Dia. Ya. Kita harus juga menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pembaca saja, tetapi renungkan firman Tuhan itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Garis bawahi, ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup saya dan saudara apa? Hanya untuk memuji nama Tuhan. Ada orang memuji nama Tuhan, oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi dia tidak tahu seperti apa sih penyembahan yang benar itu. Seperti apa sih pujian dan penyembahan untuk Tuhan? Kita harus mengetahui, Bapak Ibu terkasih. Kita harus mengerti. Ya, apakah hanya ucapan bibir kita saja, atau hanya mengikut teman-teman kita yang berriang-riang atau yang bergembira memuji Tuhan? Tapi koreksi diri saya dan saudara. Ya, harus mengoreksi diri.
pribadi lepas pribadi, sanggupkah, sanggupkah saya dan saudara memuji Tuhan lebih luar biasa? Tentu sanggup sebagai orang percaya. Sanggup. Orang yang dahsyat itu adalah harus bisa dan bisa dan bisa. Ya, harus bisa dan bisa, saudara yang terkasih. Kita harus melihat lagi Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang harus kita puji? Ya. Siapa yang memuji Tuhan? Yang memuji Tuhan itu setelah segala yang bernafas seperti kita. Sebagai manusia, sebagai ahli warisnya Tuhan, sebagai anak-anaknya, sebagai ciptaan. Kita harus memuji Tuhan, ya. Seluruh ciptaannya, saya dan saudara Bapak Ibu semua sekalian harus memuji Tuhan, ya. Harus memuji Tuhan, diwajibkan, ya. Oleh karena patut untuk tunduk, ya, mengakui keberadaannya Tuhan kita, ya, sebagai ciptaannya, sebagai ahli warisnya, ya. Tuhan dengan memuji, ya, kita harus juga memuji Tuhan. Ya, wajib, saudara yang terkasih, ya. Selama Tuhan masih memberikan nafas kepada saya dan saudara, tetapi kita harus memuji Tuhan, ya. Kita harus memuji Tuhan. Pujilah Dia dengan kecapi dan terbanyak. Pujilah Dia dengan ceracap dan berdanting, dengan nyanyian-nyanyian yang luar biasa, dengan nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Pujilah Dia. Saya kena percaya, ya, sebagai orang percaya, jika kita mengetahui, jika kita mengerti tentang firman Tuhan ini, ya, kita boleh mengikuti irama kehidupan, ya, kita saat ini, mengikuti irama saya dan Bapak Ibu sekalian, ya. Tentulah kita pasti akan, saya dan saudara, merasakan hal yang demikian. Terkadang, saudara yang terkasih, ya, kita menjalani kehidupan kita setiap hari, ya, yang bisa saja, ya, dengan tiba-tiba bisa muncul, ya, masalah di tengah-tengah kegembiraan kita. Dengan tiba-tiba saja muncul masalah. Apakah saya dan saudara, Bapak Ibu yang terkasih semua kita siap untuk memuji Tuhan? Saya kena percaya, saya meyakinkan. Oh, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Ya. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Kita harus melihat, memuji Tuhan. Nah, tetapi jika kita mau menerima itu semua dengan puji-pujian itu, bahkan Tuhan juga menerima ucapanmu, doamu, pergumulanmu, dan semua rencanamu. Sekali lagi saya berkata, Bapak Ibu terkasih, nah, dimanapun saudara berada, pujilah Dia dengan segenap hatimu, yakin dan percaya. Haleluya, puji nama Tuhan.